Pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya peran kita sebagai gereja di tengah dunia yang kayaknya makin nggak menentu ini? Nah, hari ini kita bakal coba gali salah satu kitab yang seringkali dianggap paling rumit, yaitu Kitab Wahyu, untuk nemuin jawaban yang jujur aja mengejutkan dan sangat praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau dengar kata Kitab Wahyu, mungkin yang kebayang itu sesuatu yang misterius ya, penuh teka-teki, simbol-simbol aneh. Tapi pada intinya, kitab ini tuh sebenarnya cerita tentang Kristus yang begitu setia dan sebuah panggilan buat kita, gereja, untuk jadi terangnya di dunia. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita hari ini ada 6 bagian. Kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu Kristus. Terus kita akan lihat identitas kita sebagai gereja. Setelah itu kita masuk ke bagian yang praktis, gimana cara ngejalaninnya. Terus kita lihat apa aja berkat yang dijanjikan. Dan terakhir, apa nih langkah kita selanjutnya. Siap? Yuk, kita mulai dari yang paling utama. Kitab Wahyu ini tujuannya bukan cuma buat ngasih tahu kita soal masa depan loh. Tujuan utamanya justru untuk menyingkapkan siapa itu Yesus Kristus. Coba deh kita bayangin posisinya Rasul Yohanes. Dia lagi diasingkan di Pulau Patmos, sendirian, dan dia lihat kondisi gereja saat itu lagi menurun. Di tengah situasi yang bisa dibilang berat banget itu, hal pertama yang Tuhan tunjukkan ke dia bukan penghakiman atau hal-hal menakutkan, tapi justru pribadi Kristus sebagai saksi yang setia. Dan inilah yang jadi sumber kekuatannya. Dan ini bukan cuma cerita sejarah ya. Waktu kita lagi ngelewatin masa-masa sulit, kesadaran kalau Kristus itu adalah ekspresi Allah yang nggak pernah goyah, itu yang jadi jangkar buat jiwa kita. Nah, poin kuncinya di sini adalah pengalaman dan kekuatan yang sama itu juga tersedia buat kita sekarang, hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Dari Kristus sebagai saksi, sekarang kita lihat peran kita. Kalau Kristus adalah saksi yang setia, lalu gereja itu apa? Gereja itu ternyata dimaksudkan untuk menjadi kesaksian Yesus. Gampangnya gini deh, kita ini adalah Kristus yang diperbesar, bukan sebagai individu, tapi secara bersama-sama kita nunjukin ke dunia, inilah dia. Yohanes sendiri sadar banget hubungan ini. Dia bilang dia ada di Patmos karena dua hal, firman Allah dan kesaksian Yesus ini kesaksian kita bersama. Biar kita lebih gampang paham soal peran ini, Kitab Wahyu ngasih kita sebuah gambaran yang kuat banget. Gereja itu digambarkan sebagai 7 kaki pelita emas. Apa ya artinya ini buat kita? Analogi ini nunjukin 3 hal penting soal identitas kita. Pertama, bahannya, emas. Ini melambangkan kalau kita punya sifat ilahinya Allah di dalam kita. Keren kan? Kedua, fungsinya. Ia untuk bersinar. Tugas kita itu jadi penyangga terang di tengah dunia yang gelap. Dan ketiga, kondisinya. Identik, sama. Ini artinya kita dipanggil buat hidup dalam kesatuan. Oke, kalau kita ini kaki pelita, terus gimana caranya kita benar-benar bisa hidup sebagai kaki pelita itu? Nah, Alkitab ngasih kita panduan yang praktis dan jelas banget. Ada 4 pengalaman dasar nih supaya kita bisa jadi terang. Pertama, kita perlu mengalami penempaan. Ya, dibentuk lewat berbagai tantangan. Kedua, kita harus dipenuhi roh, karena Roh Kudus itu ibarat minyak yang bikin pelita kita nyala terus. Ketiga, mau menerima pengembalaan, dan yang terakhir, bersedia untuk dibaurkan atau menyatu dengan saudara-saudari kita. Coba kita fokus ke langkah ketiga tadi, menerima penggembalaan. Ini bukan sesuatu yang pasif loh, bukan cuma duduk diam nunggu. Justru, ini butuh kerjasama yang aktif dari pihak kita. Terus kerjasama aktif itu kayak gimana? Nah, ada 5 hal. Mulai dari keinginan yang tulus akan terang Tuhan, terus kita perlu membuka diri kita sepenuhnya sama Dia. Ini juga berarti kita harus rela buat berhenti, ya berhenti ngikutin opini dan perasaan kita sendiri. Lalu jangan membantah waktu terangnya datang. Dan terakhir, komitmen buat hidup dalam terang itu secara konsisten setiap hari. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus lewat proses yang kayaknya ribet ini? Jawabannya, karena hidup sebagai kesaksian Yesus itu membuka berkat-berkat rohani yang luar biasa dan bisa kita alami sekarang juga. Nabi Yesaya udah gambarin berkat-berkat ini dengan sangat indah, dan janji ini ditujukan untuk kita, gerejanya. Dari janji itu ada 3 berkat utama yang bisa kita rasakan secara nyata loh, sebagai gereja saat ini juga. Yang pertama, kebutuhan rohani kita yang paling dalam itu dipuaskan. Jadi nggak ada lagi tuh rasa lapar atau haus rohani. Kedua, kita dapat perlindungan ilahi, semacam naungan dari panas terik berbagai masalah kehidupan. Dan yang ketiga, kita nggak pernah jalan sendirian. Kita selalu dibimbing dan dipelihara sama Sang Gembala. Nah, ini dia kuncinya. Berkat-berkat ini bukan cuma buat dinikmati sendiri-sendiri,
Justru, ini paling maksimal kita rasakan di dalam komunitas, waktu kita hidup bareng-bareng sebagai kesaksian kolektif gereja. Wah, kita udah bahas banyak banget ya. Dari siapa itu Kristus, siapa kita sebagai gereja, sampai berkat apa yang bisa kita terima. Terus, apa nih intinya yang bisa kita bawa pulang? Intinya adalah, kesaksian Yesus itu bukan sekedar konsep teori yang kita pelajari. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang harus kita jalani, dan kita jalani bersama-sama. Ini tentang partisipasi yang sadar dan aktif. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana caranya Anda dan saya bisa ikut berpartisipasi jadi terang buat orang lain di minggu ini? Ingat ya, ini bukan tentang melakukan hal-hal besar yang hebat, tapi tentang pilihan-pilihan kecil kita setiap hari untuk membiarkan terangnya bersinar lewat kita, bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak ulasan kita kali ini.